كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Asbab Najahi Muallimil Quran fi Ta'limihi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang berkaitan dengan mu'awwiqat hifdzil Quran dan juga asbabil khata' fi qira'atil Quran indal mubtadi'. Masuk pada halaman 27, turuku muraja'atit talib ma hafidhahu minal Quran. Metode muraja'ahnya seorang santri terhadap hafalan yang telah dia hafal dari ayat-ayat Al-Quran, dari surat-surat Al-Quran tersebut. I'lam ra'akallah, ketahuilah, anna minal ahammiyah bimakani muraja'ati ma hafidtahu min kitabillahi azza wa jalla wa adamu ihmalihi atau wa adami ihmalihi. Ketahuilah, semoga Allah menjaga engkau, memelihara engkau, bahwasanya termasuk perkara yang penting terkait dengan kondisi murajaah dari apa yang telah engkau hafalkan berupa Al-Quran tersebut, wa adamu ihmalihi, dan tidak menyepelekannya. Jadi termasuk perkara yang terpenting ya, adalah memurajaah apa yang telah engkau hafalkan dan tidak menyepelekannya. Jadi ini perkara penting ya. Kata penulis, inna minal ahammiyati bimakanin ya, termasuk perkara yang paling penting ya. Atau yang lebih tepat bacanya muraja'atah. Ana ulangi ya. I'lam ra'akallah anna minal ahammiyati bimakanin, gitu bacanya. Muraja'ata ma hafidtahu min kitabillah wa adama ihmalihi. Ketahuilah, semoga Allah menjaga engkau, bahwasannya termasuk perkara yang terpenting adalah memuraja'ah apa yang telah engkau hafalkan dari Al-Quran wa adama ihmalihi, dan tidak menyepelekannya. Fa idza waffaqakallahu li hifdzi kitabihi faqad a'taka ma lam yu'ti katsiran min khalqihi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada engkau untuk menghafalkan apa yang telah engkau hafalkan tersebut ya, untuk menghafal Al-Quran, maka sungguh berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberi engkau sesuatu yang tidak diberikan kepada banyak makhluk. Kata penulis buku ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada engkau untuk menghafal Al-Quran, berarti Allah telah memberi engkau sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka tatkala antum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar di pondok pesantren, maka berarti antum telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Faminal khasarah,
ayyudayya minka hadzal khair, atau faminal khasar ayyadhi'a minka hadzal khairu, dan termasuk dari bentuk kerugian tatkala kebaikan ini hilang begitu saja dari dirimu. Luar biasa ucapan beliau. Beliau mengatakan, mengingatkan di sini ya, kata beliau, kalau Allah SWT telah memberikan taufik, menuntun engkau, membimbing engkau untuk menghafal Al-Quran, berarti Allah SWT telah memberimu sesuatu yang tidak diberikan kepada banyak orang. Apa setiap orang belajar di pondok pesantren? Apa setiap orang menghafalkan Al-Quran? Tidak jawabannya. Maka tatkala antum dimudahkan langkahnya untuk menjadi santri, dilangkahkan mudahnya untuk menjadi santriwati, berarti antum telah dimudahkan oleh Allah SWT untuk menuju suatu hadiah yang Allah SWT berikan kepada orang-orang khusus, yang tidak diberikan kepada setiap orang. Maka kata penulis buku ini, faminal khasaro ayyadhi'a minka hadzal khair, maka termasuk kerugian kalau sampai kebaikan yang seperti ini hilang dari dirimu. Au tufarrit fihi, atau engkau nyempelekan. Waqad hadzarallahu ummata minal i'rad 'anil Qur'an. Sungguh Allah SWT telah memperingatkan umat ini dari berpaling terhadap Al-Quran. Wa ta'ridhihi lin-nisyan. Dan juga Allah SWT telah memperingatkan umat ini dari sikap melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan untuk lupa dari Al-Quran. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Kata Allah Azza wa Jalla, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma sabaqa. Ini untuk anak-anak takhassus ya, latihan. Antum kalau seandainya ceramah, khutbah, yang anak-anak suruh khutbah itu jangan baca ayat cuman kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Ya. Enggak kayak gitu baca ayat. Kita kayak gini-gini, metodenya masyayikh diaman. Kalau khutbah itu bukan baca ayat, misalkan baca ayat kadzalika naqussu 'alaika, qala Allah Subhanahu wa ta'ala kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Enggak kayak gitu ya. Dan mereka tuh bacanya buat orang tuh punya intibah. Misalnya kalau muhadharah masyayikh di Yaman, yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, dan seterusnya ayat. Ini metode uslub dakwah juga. Jadi ya antum, makanya di antara negara yang paling banyak khutbah itu Yaman. Ya, memang Yaman itu udah luar biasa. Kalau mau belajar khutbah itu ya di Yaman.
Yaman itu adalah biladul khotobah, negerinya para khatib. Ya, ilqaul kalimah itu luar biasa. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq." Demikianlah kami kisahkan kepada engkau tentang berita-berita yang telah lalu. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Sungguh kami telah berikan kepada engkau berupa dzikra. Apa dzikra di sini? Itu Al-Qur'an. Yang berasal dari kami, kata Allah Azza wa Jalla. Man a'rada anhu. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an tersebut, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Maka sungguh dia nanti di hari kiamat akan menanggung dosa tersebut. Wa ilaika akhil karim ba'd turuki li muraja'atil Qur'an. Ini saya sajikan kepada engkau wahai saudaraku sebagian metode-metode untuk memurojaah Al-Quran. 1. Man hafidha syai'an minal Qur'an fala yatrukuhu aktsaru min usbu'. Siapa yang menghafalkan sedikit saja dari Al-Quran itu, maka tidak boleh dia tinggalkan lebih dari sepekan. Li'annal hifdha yatafallat sari'an. Karena hafalan itu bisa yatafallatu sari'an, bisa lepas dengan cepat, bisa kabur dengan cepat. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ta'ahadu al-Qur'an, bersungguh-sungguhlah kalian untuk membaca Al-Quran, menghafalkannya, memurojaah. Fawalladzi nafsi biyadih, sungguh demi Allah, lahuwa asyaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Sungguh Al-Quran itu asyaddu tafallut, lebih cepat kaburnya, lebih cepat lepasnya dibandingkan onta dari penambatannya. Di sini Nabi SAW menganjurkan untuk memperbanyak memurojaah, memperbanyak menghafal, memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena cepat lepas, cepat kabur kalau tidak dibaca, tidak dimurojaah. Yang kedua, al-isti'anatu bizzamilil jayyid. Ya. Di antara metode untuk memurojaah Al-Quran adalah al-isti'anah bizzamil al-jayyid, menggunakan bantuan dengan teman-teman yang baik. Wa idza kana min nafsil halqa fahuwa afdal. Kalau temannya satu halqah, satu kelas, itu paling afdal. Jadi supaya kuat hafalan antum, murojaahnya antum gunakan teman, cari teman gitu loh. Yang ketiga, al-murajaah ma'az zamil takunu fi wirdin wahid litakuna al-murajaah marratain likulli wahidin minhuma. Nah, metode ketiga, murojaah dengan teman itu, maka dengan satu bacaan, satu wirid. Jadi maksudnya gini, teman antum baca, misalkan di murojaahnya surat apa? Surat Al-Muluk. Teman antum baca surat Al-Muluk, nanti antum juga baca surat Al-Muluk. Supaya apa? Supaya murojaahnya dua kali. Apa dua kali? Ketika teman antum baca, dia murojaah dengan cara membaca. Ketika antum membaca, teman antum nyimai, berarti dia murojaah dengan cara menyimak. Itu makna likulli wahidin minhuma marratain.
Kemudian di antara metode murojaah yang keempat adalah qiraatu wirdihi fin nawafil wa khasatan salatul lail. Yang keempat adalah murojaah, bacaan yang dibaca tersebut baca ketika sholat sunnah, secara khusus di sholat malam. Jadi kalau antum menghafalnya pagi, upayakan qobliyah zuhur tadi antum baca, ya, sholat duha baca. Jadi anak-anak tahfidz ini diupayakan untuk habis mereka murojaah pagi, mereka sholat duha. Ustaz Syarif sudah setoran, biasa ke mereka sudah setoran, misalkan nanti sudah setoran hafalan baru hifdzul jadid, suruh mereka sholat duha. Jadi yang setor langsung sholat duha, yang setor misalkan gini, antum nyimak jam berapa, misalkan setornya jam 8 ya hifdzul jadidnya, dah maju misalkan si Salman, dia sudah maju, antum langsung suruh sholat duha. Apa bacaannya? Baca yang tadi. Kalau cepat selesai sebat, berarti bacaannya bukan dibaca yang tadi, ya enggak? Misalkan dia bacanya disuruh, akhirnya cuma dia baca sholat duha, bacanya ini, inna a'tainakal kautsar fasol. Sedangkan tadi setorannya surah Al-Muluk, berarti tidak beres ini, ya enggak? Khianat. Seperti itu. Yang kelima, ad-du'a bi taysiril Qur'an 'alal 'abdi wa hifdhihi. Ya, berdoa meminta agar dimudahkan Al-Qur'an tersebut pada seorang hamba dan kemudahan untuk menghafalnya. Fa inna Allah Ta'ala la yaruddu du'a al-'abdi idza akhlasa fihi wal taja ilaihi bisidqin. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menolak doa seorang hamba tatkala dia ikhlas dan betul-betul bersandar, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran. Kemudian tanbih, i'lam waffaqakallah anna at-talib alladhi yuraji'ul Qur'anal Karim wa indahu su'uba fihi anna ajrahu akthar min alladhi yuraji'uhu wa yahfadhu bi sulatin. Ketahuilah, seorang santri yang memurojaah Al-Quran dan dalam kondisi berat bagi dia, itu pahalanya lebih besar dibandingkan pahala orang yang memurojaah Al-Quran dengan cara mudah. Ya, kenapa? Li'annahu kullama karrarul ayat wahtasabal ajra kana a'zama masubatin indallah. Karena setiap kali dia ngulang-ulangi ayat tersebut dan terasa berat bagi dia, maka pahalanya lebih besar. Wa innamal ajru ala qadri nasab. Dan pahala itu sesuai dengan kadar kelelahan. Semakin lelah antum, pahalanya semakin besar. Semakin capek, pahalanya semakin besar. Fala tayas wala tahzan. Jangan engkau bersedih, jangan putus asa, jangan bersedih. Bal ahsin adzanna bi rabbik. Bahkan perbaguslah prasangka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'lam annal Qur'ana sahlun wa yasirun. Ketahuilah, Al-Quran itu mudah dan gampang biidznillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, fahal mim muddakir. Apakah ada yang mau mengingatnya? Lihat di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Fahal mim muddakir, adakah orang yang mau mengingatnya? Wala raiba anna tikraral Qur'anil Karim wa tirdadahu li ghardi muraja'atihi lahu thimarun thayyibah. Tidak diragukan lagi bahwasanya mengulang-ulang Al-Qur'an dengan tujuan murajaah, lahu thimarun thayyibah, memiliki buah yang sangat bagus, wa fawaid karimah, dan memiliki faedah-faedah yang sangat mulia. Minha, diantaranya tathbitul hifdzi wa tarsikhuhu fi dhihni, mengokohkan hafalan dan merosihkannya di ingatan. Wa hadza mafhumul hadis, dan ini merupakan mafhum dari hadis ta'ahadul Quran, bersungguh-sungguhlah kalian dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, ziyadatun fil ajri wal hasanat. Ketika antum memurojaah, manfaatnya apa? Akan semakin banyak pahala antum dengan cara membaca Al-Quran tersebut. Yang ketiga, insyighalut talib bihifdzi waqtihi minadh-dhaya',
Ketika antum membaca Al-Quran, memurojaah, berarti antum menyibukkan waktu antum dari hal-hal yang menyia-nyiakan. Ya, di zaman sekarang, masya Allah ya ikhwan, kegiatan seseorang menuntut ilmu adalah nikmat dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Antum lihat di pondok pesantren, tidak dapati pondok pesantren yang kayak kita ini, alhamdulillah. Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi antum. Tidak dikenal di sini pemukulan, pembulian, ya. Tidak antum dengar ucapan-ucapan jorok dari teman-temannya antum, ya. Namun insyaallah taala setelah pelajaran ini akan ada yang kena push up. Naktafi bihadzal qadar.